Izin dan gimana pendapat Anda dengan KPLB Teddy Kolekol? Wih, pertanyaan bagus kawan. Kita cukur dulu ya, nih. Ah, rata langsung. Nah, ini bisa dibuka, bisa dibersihkan dalamnya. Tutup kembali karena ada pakai magnet. Ya, yang mau ada di keranjang kuning kawan. Jadi pendapat saya terkait kenaikan pangkat Mayor Teddy Kolekol. Nah, sekarang sudah Letkol Teddy ya. Bagi saya biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja karena setiap prajurit itu ada beberapa cara naik pangkat. Yang pertama, naik secara normal, berarti tidak ada permasalahan dalam karirnya, jadi dia tetap normal. Itu namanya kenaikan pangkat normal. Nah, ada yang namanya KPLB, kenaikan pangkat luar biasa, biasanya kayak berhasil di daerah operasi, ya mampu menangkap tokoh, ya mampu merebut senjata dan sebagainya. Itu namanya reward. Nah, terkait Mayor Teddy ini adalah percepatan ya. Ini adalah juga salah satu ya, percepatan kenaikan pangkat. Nah, karena Mayor Teddy memang juga berjasa. Ya mulai dari ikut sebagai ngawal sebagai staf ajudan di masa Pak Jokowi. Ya, kemudian ikut sebagai ajudan di Menteri Pertahanan. Nah, sekarang ikut Pak Prabowo. Artinya Mayor Teddy sudah juga berjasa besar dalam bertugas, yaitu menjadi tamen hidup kepala negara. Itu juga adalah suatu pekerjaan luar biasa. Jadi itu semua adalah sesuai kebijakan, tetapi kebijakan ini tentunya ya ada hal-hal yang positif yang dilihatnya. Jadi tidak perlu sebenarnya dibahas, itu biasa. Nah, kepada saudaraku yang mungkin ada yang iri terhadap kenaikan pangkat cepatnya Letkol Teddy ini, ya kalian iri saja, paling kena stroke. Kalau saya ngapain kalian iri? Karena ingat, hidup itu misteri. Ya, tidak ada yang tahu kehidupan manusia satu detik ke depannya. Yang jelas masa depan adalah misteri bagi manusia. Takdir, setiap orang sudah ditakdirkan. Nah, kita hanya bisa menjalankan dan berusaha dan berdoa kawan. Jadi yang iri-iri itu adalah dia tidak percaya dengan takdir Tuhan. Ya, setiap orang pasti ada takdirnya masing-masing. Tidak usah jauh-jauh kawan. Sahabat saya, ya, Pak Iftita itu tidak pernah, kalau saya ketemu ya sebelum jadi menteri, bincang-bincang, itu tidak pernah terbesit dalam hatinya dan belum pernah terucap di mulutnya membahas terkait jabatan di kementerian. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau saya dipanggil diskusi, ya tidak ada pernah membahas mau jadi menteri, nggak ada. Wah, tiba-tiba jadi menteri transmigrasi. Jangankan saya, Pak Iftita saja kaget. Loh, kok bisa diminta jadi menteri transmigrasi? Dan beliau sudah 2 kali menolak itu. Ya, beliau menolak waktu itu jadi menteri karena berpikir masih ada lebih layak. Tapi ternyata ya Pak Prabowo menunjuk Pak Tita menjadi menteri transmigrasi. Jadi seperti itu kawan. Jadi kita juga harus bersyukur bahwa di dalam menjaga atau sebagai tamen presiden kita, Presiden Prabowo Subianto,
adalah bahwa Letkol Teddy itu melaksanakan tugas secara profesional. Itu yang kita syukuri kawan. Jadi jangan ada yang iri-iri yang begitu-begitu kawan ya. Gak usah iri, ngapain. Yang ada adalah doakan. Doakan semoga amanah dalam setelah mendapat pangkat yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih tinggi. Mudah-mudahan amanah. Doakan begitu, selamat. Jangan kita ada iri-iri. Karena penyakit hati iri itu lama-lama kita stroke kawan ya. Kenapa kita selalu memikirkan orang lain sedangkan diri kita sendiri belum tentu baik. Ya, dan pesan saya secara pribadi kepada Letkol Teddy ya, dalam di satu sisi karena beliau pernah lulusan Akmil maka bisa kupanggil Ade. Tapi di sisi lain beliau adalah pejabat, panggillah Bapak. Ya tergantung situasional. Kalau saya ini paling simpel orangnya. Kapan saya memanggil adik, kapan saya menghormati sebagai pejabat. Begitupun kayak Letkol Teddy, kapan beliau itu menempatkan diri sebagai adik, kapan menempatkan diri sebagai pejabat. Itu semua dilakukan secara profesional. Ya, kalau seandainya ini kita lagi santai, ya misalnya lagi santai nggak ada kegiatan dinas, lagi minum-minum susu atau minum kopi lah. Terus Mayor Teddy, Letkol Teddy sombong, tidak mau menyapa senior, bahkan mungkin apa. Padahal kenal, saya yang pertama kali di negeri ini yang akan mengumumkan bahwa Letkol Teddy memang sombong karena jabatan dan pangkat. Kalau Letkol Teddy lakukan itu, terkecuali di saat beliau mungkin lagi dinas, ya tidak bisa diganggu-ganggu. Tapi kalau dalam kondisi santai lagi bercanda, tidak ada kegiatan dinas, ya hanya beberapa di antara kita saja di situ. Tetapi itu tidak akan terjadi. Letkol Teddy tidak akan melakukan itu. Ya. Jadi ya janganlah nyinyir, janganlah dipeleset-pelesetkan bahwa Letkol Teddy ini sombong apa, tidak. Ya. Saya dulu pernah berfoto juga Letkol Teddy santai. Ya, jadi nggak usah nyinyir. Jadi apa yang fitnah-fitnah, hoax-hoax yang tersebar seakan-akan Letkol Teddy itu sombong, itu semua salah. Tidak seperti itu. Ya, jadi saya sebagai abangnya Letkol Teddy ya mendukung profesionalisme, dan sebagai Seskap, salam hormat, tetap ikut kepada Pak Prabowo. Oke kawan, baikkan videonya.